Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ba'atha ilaina rasulan hadiyan ila dinihil qawim wa jahada haqqa jihadihi ibtigha'a mardati rabbir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha min naril jahim. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada saat sekarang ini kita sedang berada di awal tahun 2023 yang baru saja meninggalkan tahun 2022. Secara tidak kita sadari berarti umur kita sudah bertambah. Dan dengan bertambahnya umur kita berarti jatah kita untuk menghadap kepada Allah itu semakin dekat. Dengan semakin dekatnya kita menghadap kepada Allah, marilah kita berusaha untuk merenungkan diri, introspeksi diri atau muhasabah. Apakah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di tahun yang lalu itu sudah cukup sebagai modal menghadap kepada Allah? Kalau memang belum cukup, marilah kita berusaha untuk memperbaikinya di tahun 2023 ini, agar supaya nantinya sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terutama introspeksi diri dalam hal akhlak. Mengapa harus akhlak? Karena kebesaran Islam antara lain terletak pada kaidah-kaidah moralitas atau akhlak yang diajarkannya, yang meliputi seluruh aktivitas manusia. Dalam Islam tidak ada satupun yang terlepas dari tuntutan akhlak, baik tata cara bergaul, perilaku, perasaan, atau aktivitas lain dari setiap manusia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, kesenian dan lain-lainnya. Semuanya harus selaras dengan kaidah-kaidah Islamiah dan berdasarkan pada tuntunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah bagian yang mendasar dalam ajaran agama yang tumbuh berkembang secara langsung dari rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tidak boleh dianggap sebagai masalah sampingan dalam setiap kehidupan orang mukmin dan tidak boleh ditaruh di luar kawasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini dengan membawa visi dan misinya, yaitu ingin merubah manusia agar menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Hal ini tercermin dalam sebuah sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk merubah
manusia menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karenanya hadirin, jika umat Islam sudah mulai berani menyingkirkan akhlak dari eksistensi ibadahnya, maka akibatnya akan menjadi rusak, di mana kehidupan umat dalam sosial kemasyarakatan akan selalu diwarnai oleh kerusakan-kerusakan akhlak atau etika sosial. Sehingga ibadah-ibadah ritual yang selama ini kita kerjakan dengan tekun dan rajin akan tetap saja kering, tidak bisa berpengaruh pada perilaku kita sehari-harinya. Akibatnya juga akan semakin nampak dalam fenomena sosial Islam yang begitu timpang dan kontras terhadap praktek-praktek ibadah ritualnya. Misalnya kita sering melihat seseorang yang ahli ibadah, rajin ke musola, rajin ke masjid, tapi kadang-kadang perilakunya gampang saja berbohong, merugikan orang lain, senangnya sendiri. Bahkan menjadi hal yang lumrah kalau seseorang itu baru saja keluar dari pengajian kemudian melakukan kebohongan-kebohongan atau penipuan-penipuan, baik dalam urusan bisnis, ekonomi, politik, pemerintahan dan lain-lainnya. Padahal Rasulullah SAW dalam hal ini sudah memberikan suatu warning atau peringatan yang keras melalui sebuah sabdanya, man ghasyana laisa minna. Barang siapa yang menipu kita bukan termasuk golongan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Membicarakan masalah akhlak atau etika sosial, tentunya umat Islam harus lebih banyak belajar lagi dari adanya realita atau kenyataan yang dihadapinya. Marilah kita adakan self correction. Mengapa di tengah-tengah kebangkitan umat Islam di abad 15 Hijriah ini justru kita melihat orang-orang non-Islam, orang-orang barat yang terpelajar, yang tidak begitu terikat oleh norma-norma agama, justru nampak lebih etis, lebih moralis dan lebih memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Walaupun moralitas yang mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya hanyalah merupakan etika pragmatis, artinya hanya sekedar mencari manfaat di dunia belaka. Bukanlah moralitas seperti yang diajarkan oleh Islam yang kita yakini kebenarannya secara hakiki. Namun secara jujur dan objektif kita tidak bisa memungkiri bahwa pola hidup mereka dalam dimensi sosial kemasyarakatan, khususnya orang-orang non-Islam ini, justru nampak lebih Islami daripada orang-orang Islam itu sendiri. Misalnya mereka sudah hidup disiplin, demokratis, bersatu, santun dalam percaturan politik, tidak gampang berbohong dan tidak mudah menipu, dan menyukai dalam lingkungan indah dan bersih. Sementara umat Islam, kalau kita perlu mawas diri, justru gampang menenggelamkan diri dalam nafsu kesenangan pribadi, suka berhura-hura, gampang berbohong, mudah menipu, kurang bersatu, kurang demokratis, dan sering menjatuhkan teman sendiri dengan cara-cara yang tidak Islami. Ini adalah merupakan salah satu bentuk pelecehan akhlak yang masih saja dialami oleh sebagian besar umat Islam. Kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki tingkat kecendekiawan dan kadar keimanan yang tinggi, yaitu bagi mereka orang-orang yang soleh, orang yang selalu memperoleh hidayah dari Allah, dan orang-orang yang selalu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita camkan benar-benar, apakah artinya segala ketentuan syariat kita jalankan tanpa dibarengi dengan nilai moralitas yang tinggi? Dan apa artinya ibadah ritual kita tanpa didasari dengan iman, Islam dan ihsan yang ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang harus kita kerjakan secara seimbang? Bukankah dalam Islam akhlak merupakan bagian yang sangat mendasar dalam hal ibadah kepada Allah, sehingga dapat menempatkan seseorang pada puncak kesempurnaan iman dan pengabdiannya kepada Sang Pencipta? Hal ini tercermin dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah orang yang baik budi pekertinya. Oleh karenanya hadirin, jika umat Islam mau memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar, dan mau menganggap akhlak sebagai bagian daripada ibadahnya, maka tidak akan lama lagi
dalam waktu yang relatif singkat umat Islam akan mampu menunjukkan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai umat yang terbaik dilahirkan oleh Allah ke dunia ini untuk seluruh umat manusia. Hal ini juga pernah dialami oleh orang Islam pada abad pertengahan, di mana ketika itu Islam mengalami zaman keemasan, yang mana pada waktu itu Islam menjadi destinasi atau tujuan para ilmuwan-ilmuwan kaliber dunia, ilmuwan-ilmuwan barat, untuk menggali, untuk mempelajari, untuk meneliti karya-karya besar umat Islam, sehingga pada waktu umat Islam tidak lagi menjadi umat yang dicemooh atau dilecehkan oleh umat-umat lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita lihat dari sudut pandang lain secara fair. Berbicara masalah akhlak, tentunya kita tidak lepas dari pemandangan buruk yang dialami oleh masyarakat luas di belahan dunia bagian barat, di mana orang-orang barat saat sekarang ini sedang mengalami kegoncangan psikologi, kegoncangan jiwa akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pola hidup mereka yang begitu bebas tanpa batas, tanpa didasari oleh nilai-nilai agama yang luhur. Sebagai umat Islam, untuk mengantisipasi kegoncangan psikologi yang dialami oleh masyarakat barat semacam ini, justru kita malah menjadi lebih tertantang di dalam memberikan suatu solusi atau pemecahannya. Apa itu? Coba kita buktikan kepada mereka, kita tunjukkan kepada mereka, yang diawali dari pribadi kita masing-masing, kemudian masyarakat kita sekitarnya. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah jalan keselamatan. Allah menurunkan agama Islam ke dunia ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju kepada hak dan kebenaran, untuk mengeluarkan manusia dari kerusakan menuju kepada keselamatan. Hal ini tercermin dalam firman Allah melalui surat Al-Maidah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah akan menunjuki orang-orang yang menuju keridhaan ke jalan keselamatan, dan Allah akan mengeluarkan mereka dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, dan dengan idenya pula Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam memperjuangkan misi ini, kiranya kali ini umat Islam harus lebih merasa optimis terhadap berbagai macam bentuk pemberitaan yang ada di mass media, di mana orang-orang barat saat sekarang ini sudah mulai banyak yang mendekati dan mempelajari ajaran-ajaran Islam, sehingga setiap tahun berbondong-bondonglah orang barat masuk ke dalam ajaran Islam, yang sampai saat sekarang ini jumlah orang mualaf sudah mencapai jutaan umat manusia. Itu pun tidak ada kendala. Tapi kadang-kadang kendala itu datangnya dari umat Islam itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam hal akhlak umat Islam masih belum bisa mencerminkan ajaran agama secara baik. Sehingga setiap kali orang-orang barat mendengar ajaran Islam dari para mubaligh, langsung memberikan komentar tajam. Kalau memang ajaran Islam itu begitu indah, mengapa masih banyak orang Islam yang berperilaku sebaliknya? Pandangan orang-orang barat semacam ini didasarkan dari adanya kenyataan bahwa di hadapan mereka umat Islam itu dianggapnya umat yang kurang bersatu, kurang demokratis, gampang berbohong dan mudah menipu. Hadirin, demikianlah etika perilaku umat Islam telah menjadi sorotan tajam dari umat-umat lain, sehingga menjadi kendala gerakan dakwah Islam dimanapun berada. Namun bagaimanapun kita harus tetap bangga bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang kaya tentang perbaikan moralitas manusia. Sampai-sampai ibadah ritual pun telah menggiring dan mendidik manusia menuju ke perbaikan moralitas. Salat misalnya, yang merupakan tolak ukur dari segala ibadah, tidak hanya begitu saja diterima oleh Allah sebelum konsekuensi akhlak dari ibadah salat ini kita laksanakan dalam kehidupan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa itu? Yaitu terhindarnya kita dari berbagai macam perbuatan fasah, keji dan mungkar. Terhindarnya kita dari berbagai macam perbuatan yang bisa merugikan orang lain atau masyarakat banyak.
Jika hal ini bisa dihindari oleh umat Islam, maka umat Islam akan menjadi umat yang berakhlakul karimah. Jika hal ini dilakukan oleh umat Islam mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, maka tidak akan lama lagi, dalam waktu yang relatif singkat, apa yang telah dicita-citakan oleh para leluhur kita, para pendiri bangsa kita ini, yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun warbun ghafur, untuk menjadikan bangsa atau negara Indonesia ini menjadi negara yang damai, aman dan sentosa, insya Allah akan segera terwujud. Kuncinya adalah revolusi mental atau revolusi moral. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah cukup banyak sudah kiranya bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang kaya tentang perbaikan moralitas manusia. Sebagai penutup khutbah, kalau di awal tadi telah kita sebutkan bahwasanya etika, perilaku, akhlak umat Islam telah menjadi sorotan tajam dari umat-umat lain, sehingga menjadi kendala gerakan dakwah Islam dimanapun berada. Untuk mengantisipasi atau menepisnya, marilah kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sejauh manakah kualitas moral kita ini. Hadirin, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membawa guna dan manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata ad-da'din. Allahumma aslihi ra'i ra'iyata waj'al baladatana hadi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna minas su'ada'i daran wa afiyati was salamah ya dzal jalali wal ikrami wal izzah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسأل من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.